Dan akhirnya emas menyerah. Bahkan kita tidak melihat lagi level 2.900 setelah 2 hari berturut-turut sempat ditekan tapi berhasil kembali di atas 2.900. Salah satu penyebab atau bahkan satu-satunya penyebab mungkin kita akan bicara tentang Trump. Lagi-lagi Trump. Dan itulah yang dampak kelihatan sangat jelas. Itulah pasar saham yang kembali tertekan padahal sudah sempat rebound dengan sangat tenang. Nah, tapi kira-kira apakah ini akan berlanjut atau tidak? Ini dia ulasannya. Tuh, yang penggerak market ternyata kebijakan tarif. Lagi-lagi teman-teman, kalau misalkan mundur ke belakang di hari Rabu sempat ada press conference ataupun pernyataan dari Trump yang mengatakan bahwa kebijakan tarif untuk Meksiko dan Kanada sebesar 25% itu akan berlaku kurang lebih di bulan April. Semula orang-orang berpikir bahwa itu adalah penundaan atau tanda-tanda penundaan lebih lanjut setelah sebelumnya ditunda dari Februari ke Maret. Nah, tapi memang sempat selang waktu beberapa jam kemudian Gedung Putih sempat mengklarifikasi bahwa itu masih tetap berlaku di bulan Maret, yaitu tanggal 4 Maret. Dan bahkan akhirnya setelah terjadi ketidakpastian dan juga menerka-nerka hal tersebut, akhirnya market justru mendapatkan kepastian tadi malam setelah Trump menjelaskan kembali bahwa kebijakan tersebut akan diberlakukan minggu depan. Jadi itulah yang membuat kenapa saham yang tadinya sempat bergolak naik malah terjadi penurunan reverse dengan sangat tajam. Dan itu pula yang membuat emas yang tadinya cukup anteng di atas 2.900 ternyata secara perlahan juga dia langsung turun di bawah 2.900, bahkan 2888 yang sebelumnya menjadi level low itu juga ditembus. Dan hari ini kita sempat melihat ini adalah area terendah 285. Kalau misalkan kita perkirakan secara kasar, maka harusnya ini diasumsikan sebagai correction atau ya range correction yang cukup normal ya. Karena kalau misalkan kita perhatikan dari 2 minggu terakhir atau bahkan 3 minggu terakhir, kita nyaris tidak melihat ada koreksi yang cukup tajam dari emas setelah all time high 2956. Nah, berarti kalau misalkan kita kategorikan secara kasar 2956 sampai 2856 berarti praktis dia sudah total koreksi sebesar 100 poin. Nah, berarti apakah pertanyaannya ini akan terjadi kebalikan apa tidak? Ini akan kita bahas di live streaming nanti sore. Nah, kembali lagi dengan Donald Trump. Setelah dia mengumumkan terkait dengan kebijakan tarif Meksiko dan Kanada, yang lebih mencengangkan lagi adalah jika sebelumnya atau sehari sebelumnya dia relatif lebih soft, lebih ya bisa dibilang sikapnya lebih lunak terhadap China. Ternyata tadi malam justru mengumumkan ada efek tambahan atau tarif tambahan 10%. Jadi secara keseluruhan untuk China itu adalah 20%. Setelah di bulan Februari itu sudah berlaku 10%, sekarang ditambah lagi 10%, berarti total semua barang-barang China itu dikenakan tarif 20%. Dan tebak, ternyata itulah yang membuat kenapa Hang Seng bergerak turun hari ini setelah sebelumnya sempat rally sampai 24 ribuan. Nah, apakah ini berarti menandakan bahwa rally Hang Seng selesai apa tidak? No, kita belum lihat itu menjadikan alasan untuk pembalikan ataupun reverse yang tajam untuk Hang Seng pertama. Karena minggu depan praktis kita akan melihat dari pertemuan apalagi pertemuan tahunan yang akan melihat apakah ada keseriusan untuk pemerintah, lebih tepatnya mungkin stimulus fiskal ya yang sangat dinantikan. Oke, dampaknya kalau misalkan kita lihat apa sih yang membuat emas ini mengalami penurunan? Pertama, saya melihat adalah kemungkinan dampak dari short covering. Lagi-lagi teman-teman, ini juga sudah pernah kita bahas sebulan sebelumnya. Ada masa di mana emas ini dijadikan short covering, yaitu kaitannya dengan menutup kerugian yang terjadi di pasar saham. Ini kalau misalkan diperhatikan selalu terjadinya adalah kalau terjadi penurunan tajam seketika tiba-tiba pada pasar saham atau pasar ekuitas. Jadilah yang membuat kenapa emas pun relatif mengalami penurunan. Padahal kita tahu kalau misalkan ada kepanikan atau ketidakpastian atau kecemasan, maka itu akan menimbulkan niat atau permintaan terhadap safe haven melalui peningkatan. Ya, ternyata emas tidak dituju sebagai safe haven-nya, mengingat pertama juga memang dia sudah mengalami rally ya dalam 3 minggu terakhir yang hampir tanpa jeda. Nah, kemudian yang kedua adalah efek dari dolarnya sendiri. Jadi orang akan berpikir lebih melarikannya kepada dolar, apalagi dolar sudah mengalami tekanan dalam 2 atau 3 minggu terakhir juga, dan akhirnya ya itulah yang terjadi ya kondisinya agak kebalikan. Nah, tapi kenapa saya bilang bahwa ini statusnya safe haven? Karena kalau kita perhatikan dari apa yang terjadi pada imbal hasil treasury, imbal hasil treasury-nya tetap aman turun teman-teman. Artinya kemungkinan turunnya emas ini adalah sifatnya sementara dan koreksi yang memang profit taking sudah ditunggu-tunggu dari sejak 2 minggu terakhir dan baru muncul dalam 3 hari terakhir. Jadi secara total keseluruhan profit takingnya sudah terjadi dan akumulasi dari profit taking yang tertunda ini. Nah, yang ketiga adalah antisipasi data PCE yang akan muncul nanti malam.
kan termasuk juga kemungkinan mengantisipasi data non-farm payroll minggu depan. Jadi ada dua agenda yang kemarin saya sudah sempat singgung, bahwasanya antara minggu ini atau minggu depan yang akan memicu emas naik ke level 3000. Untuk sementara kesimpulannya adalah minggu pertama ini fail, karena kita tidak melihat kenaikan di atas 2960, malah dia turun di bawah 2900. Kita tinggal lihat apakah malam nanti kita akan lihat penurunan atau tergerus di bawah 2830 apa tidak. Kalau tidak, berarti yang kita asumsikan bahwa koreksi itu berarti praktis sudah selesai di area 2856 saat ini, teman-teman. Dan itu berarti tanda-tanda bahwa mungkin saja malam hari akan terjadi perubahan atau rebound untuk tren emas. Kita akan bahas nanti di live streaming. Nah, sementara itu dari kabar OPEC sendiri, kalau Anda perhatikan harga emas yang mulai penurunan juga dipicu oleh kekhawatiran terkait dengan perdamaian Rusia-Ukraina. Tapi itu sudah selesai, dan menurut saya yang menjadi agenda berikutnya adalah harga minyaknya sendiri. Harga minyak sudah turun di bawah level 70, bahkan terendah itu adalah $68. Kemarin kita sudah sempat singgung ada area 65 dan 66 yang kemudian akan menjadi support psikologis, dan itu kelihatannya belum bisa dicapai. Nah, apa yang terjadi pada rebound ini? Salah satunya adalah kaitannya dengan OPEC, teman-teman. Ada agenda yang harusnya OPEC itu sudah mulai mengakhiri pemangkasan produksi di akhir kuartal pertama 2025. Itu berarti bulan Maret ya. Nah, kemudian di bulan Aprilnya rencananya adalah harusnya mulai melakukan produksi secara bertahap, sehingga akhirnya menambah, ya kita bilang menambah ya, untuk pasokan yang lebih banyak. Nah, ternyata di sini ada dilema antara para anggotanya. Salah satunya kalau kita bicara tentang kepentingan yang paling tinggi antara Rusia, Uni Emirat Arab, dan termasuk Arab Saudi-nya sendiri. Jadi kalau misalkan Arab Saudi sendiri berpikir bahwa sebaiknya tidak dilakukan untuk memompa produksi ataupun melakukan produksi di bulan April, sebaiknya ditunda dengan alasan adalah adanya ketidakpastian masalah tarif dan juga masalah sanksi. Pertama, sanksi terkait dengan Rusia tentunya, kemudian yang kedua terkait dengan Iran tentunya, dan juga ada beberapa faktor lain yang ya bisa dibilang sangat berpengaruh kepada produksi ataupun pasokan minyak. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita compare antara Arab Saudi versus Rusia, ternyata Rusia ataupun bahkan Uni Emirat Arab justru malah setuju tidak apa-apa untuk melakukan produksi di bulan April. Nah, inilah yang membuat dilematis sehingga akhirnya harga minyak kecenderungannya mengalami rebound. Tapi hati-hati, kemungkinan saya melihat ini adalah agenda yang bisa dibilang sesaat atau relatif terbatas ya. Karena agenda berikutnya tetap kita akan munculkan dengan Rusia Ukraina yang secara keseluruhan mungkin tahapan pembicaraannya sudah mulai serius. Bahkan nanti malam mungkin kita akan dengarkan press conference antara ini kemungkinan kita akan lihat dari Amerika dan Ukraina. Nah, kita belum tahu kesimpulannya apa. Apakah ini terkait dengan kesepakatan antara Amerika saja dengan Ukraina, atau kesepakatan mencakup terkait dengan rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Nah, tapi intinya adalah kita mungkin akan lihat ini spike yang sangat normal, apalagi kalau lihat dari sesi teknikalnya memang wajar. Setelah turun di bawah 70, otomatis dia akan rebound dulu, menguji kembali level 70, mungkin 71 paling maksimal, lalu kemudian dia tertekan kembali karena faktor yang lebih dominan ini. Nah, otomatis yang perlu kita cermati lebih lanjut adalah apakah nantinya OPEC akan memutuskan secara mungkin kita bilang suara mayoritas ya. Apakah mereka akan mengacu kepada keputusan Arab atau akan mengacu kepada putusan dari ya Rusia ataupun bahkan dari Uni Emirat Arab. Nah, tapi yang jelas beberapa negara lain anggota masih tetap mendukung terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Arab Saudi. Satu sisi ada kabar bagus dari Serikat Pekerja Jepang yang mereka rencananya ingin mendorong atau ya mungkin kata kasarnya mungkin memaksa ya untuk mengajukan rekor kenaikan upah. Jadi kenaikan upah ini saya baca di salah satu artikel kecenderungannya loh untuk mengajukan lebih besar karena mengingat adanya peningkatan biaya atau ya kenaikan biaya hidup, sehingga akhirnya mereka menuntut ada tuntutan yang lebih besar yaitu 14%. Ini include dengan kenaikan gaji pokok. Nah, sementara kalau misalkan lihat dari Rengo itu akan mengajukan sekitar 5% secara keseluruhan, minimal ya, 5% itu adalah minimal, dan termasuk 3% kenaikan gaji pokok ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ini mengacu kepada pertemuan tahun lalu yang berhasil dan dinyatakan berhasil, ada kesepakatan antara perwakilan perusahaan dan juga perwakilan dari serikat pekerja. So kita akan lihat ini di bulan Maret juga, teman-teman. Tentunya kalau misalkan ternyata ini berhasil, ya katakanlah mungkin tidak sampai ke angka yang mereka inginkan, tapi minimal mendekati. Kalau kita kategorikan dengan target yang bulan atau tahun yang lalu, itulah 3%
mendekati 5%-an. Nah, berarti kalau misalkan kita asumsikan tahun ini ada muncul 5% lebih, ya otomatis ini semakin menguatkan case untuk BOJ menaikkan suku bunga. Dan itulah sebabnya saya lebih berpikir bahwa USD Japanese Yen harusnya masih tetap mengalami penurunan. Dan itu pula yang menyebabkan mungkin Nikkei akan terhambat untuk kenaikannya, walaupun kita lihat ada efek positif harusnya. Nah, sementara dari pernyataan Presiden Fed Philadelphia, Patrick Harker mengatakan ada dua opsi, yaitu terkait dengan menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Tapi Harker lebih memilih kecenderungannya untuk wait and see dan memilih kepada data tentunya. Tapi yang jelas di sini penekanannya adalah walaupun Harker membuka pintu untuk peluang kenaikan suku bunga, tapi dia tidak melihat case dasar yang kecenderungannya berpihak ataupun mendorong lebih urgent untuk menaikkan suku bunga. So intinya adalah kebijakan tersebut masih tetap mengambang dan kita masih akan melihat terkait dengan data ekonomi, berarti pasar tenaga kerja atau data inflasi. Jadi kalau misalkan saya gunakan kata atau, karena ini adalah refer to Fed ya. Fed sendiri mengatakan bahwa kalau misalkan data pasar tenaga kerja cenderung lebih lemah, lebih cepat dari perkiraan, atau ya inflasi turun lebih cepat dari perkiraan, maka mereka akan bertindak, yaitu memangkas suku bunga lebih lanjut. Nah, tinggal masalahnya adalah kebijakan tarif yang akan diusung dan dimulai minggu depan, sehingga Fed juga perlu melihat apakah itu akan berpengaruh pada inflasi apa tidak. Jelas itu akan berpengaruh, tapi seberapa besar, dan beberapa pejabat Fed meyakini bahwa kenaikannya mungkin tidak akan terlalu besar. Bahkan ya bisa dibilang tetap akan berada tetap di bawah 3%. Tapi kita akan lihat ya, apalagi inflasi PCE nanti malam akan dirilis. So kita akan lihat jelang pertemuan tahunan Cina minggu depan, ada beberapa hal yang juga menarik untuk dicermati, yaitu kaitannya dengan pernyataan Politburo yang mengatakan bahwa mereka akan fokus dengan mendorong permintaan domestik. Nah, ini cukup bagus teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu ini sempat terjadi masalah karena permintaan domestik di China itu relatif lemah. Itu pula yang menyebabkan kenapa Hang Seng sempat terpuruk. Tapi dengan kondisi yang saat ini terjadi, maka ekspektasi market sudah berkembang lebih jauh, dan apalagi dengan komitmen yang paling jelas terlihat dari PBOC yang melonggarkan kebijakan moneternya, kemudian dari China atau pemerintah China sendiri adalah kebijakan fiskal, sehingga kemungkinan ini akan tetap berlanjut atau diharapkan berlanjut. Jadi kuncinya adalah sebetulnya di sini kita akan coba lihat minggu depan itu ada apa sih? Apakah pemerintah atau dalam ini pembuat kebijakan China itu akan mendorong untuk relatif jor-joran untuk masalah fiskalnya apa tidak? Kemudian termasuk juga sektor perumahan dan juga pasar saham. Nah, jadi ada penekanan pasar saham di situ. Lalu kemudian juga mencoba untuk mencegah atau mengatasi risiko dari guncangan eksternal. Nah, yang terpenting di sini adalah apakah mereka akan menambahkan target untuk stimulus fiskalnya apa tidak. Karena jelas tarif Trump sudah bertambah menjadi 20% untuk saat ini terhadap Cina, dan itu mulai berlaku minggu depan. Jadi akan sangat seru. Minggu depan 4 Maret adalah deadline yang akan diberlakukan, sehingga mungkin kita hanya punya waktu 2 atau 3 hari ke depan akan melihat situasinya apakah mereka akan melakukan lobby-lobby ataupun bahkan kesepakatan apa tidak. Oke, agenda penting berarti nanti malam itu adalah Trump speaks kembali. Pidato pertama di jam 9 malam, kemungkinan bicara lagi tentang tarif. Yang kedua adalah press conference jam 1 dini hari. Itulah terkait dengan Ukraina dan juga Amerika tentunya ya. Tapi secara spesifik mungkin kita akan coba dengar apakah mereka juga mengarah kepada Rusia Ukraina akan damai apa tidak. Kemudian yang kedua adalah agenda minggu depan, pertemuan tahunan dari China di tanggal 4 Maret. So kita lihat nanti dampak-dampak yang sangat serius seperti apa. Nah, untuk ekonomi kalender untuk malam nanti kita akan praktis melihat dari data CPI Jerman, kemudian PCE dari Amerika. So agregatnya gini teman-teman, CPI untuk Jerman sendiri itu diperkirakan naik 0,4% dari minus 0,0%. So kalau misalkan naik ya positif untuk euro ya, berarti ada harapan untuk euro rebound. Tapi jangan senang dulu karena kemungkinan kita masih tetap harus melihat efek dolar. Dolar sendiri kemungkinan akan sangat berpengaruh dari data PCE nanti malam, termasuk juga efek akhir bulan. Jadi kita ingin tahu PCE ini akan seperti apa. Ekspektasinya sih sebetulnya kalau lihat dari core PCE-nya itu angkanya rendah ya, 2,6% dari 2,8%. Jadi kita akan coba pantau apa terjadi penurunan apa tidak. Kemudian yang kedua adalah basis bulanannya. Kalau lihat dari sini angkanya relatif naik dari 0,2 menjadi 0,3%. So secara keseluruhan saya mengingatkan kepada teman-teman hati-hati dengan data nanti malam dan juga efek akhir bulannya mungkin sampai sesi New York lah ya. Kita akan lihat mungkin juga emas akan berbalik atau bahkan saham akan berbalik. Kita akan lihat nanti malam dan termasuk kita akan bahas itu di live streaming.